Selamat pagi. Kanal informasi dan inspirasi bersatu. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi bersatu. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiandra dapat menyapa Anda kembali pagi ini dalam gelaran Dialog Hai Bali Ken-Ken ya. Tentunya yang disiarkan langsung melalui program 1 live YouTube RRI Singaraja Official, dan juga nanti Anda bisa ikut beratensi di via telepon, WhatsApp, dan juga menyematkan komentar Anda di live YouTube RRI Singaraja Official.
Pagi ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk menilik lebih jauh bagaimana sih peran dari PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, dalam mewujudkan Buleleng sebagai kota pendidikan. Nanti kita akan berbincang bersama dengan kedua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Ada Sekretaris PGRI Kabupaten Buleleng, Bapak Imade Raste SPD MPDH masa bakti 2025-2030. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu, Mbak. Terima kasih sebelumnya sudah hadir Bapak di tengah kesibukannya menyempatkan diri untuk menyapa pendengar RRI. Selain itu Pak Raste tidak sendirian, Pak Raste juga didampingi oleh Bapak Ketua Bidang Penegakan Kode Etik, Advokasi, Bantuan Hukum dan juga Perlindungan Profesi PGRI begitu ya, yaitu Bapak Imade Jimat SPD MPD. Om Swastiastu, Pak Made. Terima kasih sudah hadir Pak Madenge di tengah kesibukannya. Dan pendengar, seperti yang kita tahu, untuk PGRI sendiri merupakan organisasi atau persatuan guru Republik Indonesia yang sudah ada sejak lama. Peran-perannya tentunya sudah sangat nyata kita rasakan bagaimana bisa membangun sumber daya manusia yang lebih baik lagi untuk Indonesia. Pastinya dari tahun ke tahun PGRI selalu memberikan yang terbaik untuk pendidikan, kemudian untuk pembentukan karakter anak dan lain-lainnya. Sementara itu, jika kita berbicara tentang Kota Singaraja, ini saya mau kembali ke Pak Raste. Pak Raste, kalau berbicara tentang Kota Singaraja, kemudian Kabupaten Buleleng, itu kan sangat identik sekali dengan kota pendidikan begitu ya. Dan mungkin tagline ini juga banyak pro dan kontra, yang mengatakan wah ini namanya aja kota pendidikan, tapi memang malah justru pembangunan sumber daya manusia yang masih berkurang atau tingkat pendidikan yang masih rendah gitu. Nah, kalau dari pandangan Bapak sebagai sekretaris PGRI Kabupaten Buleleng dalam mewujudkan kota pendidikan ini, apakah kita Kota Singaraja Kabupaten Buleleng ini sudah on the track atau belum, Pak? Silakan. Pak Raste. Ya, terima kasih. Selamat pagi pemirsa RRI di mana saja berada. Jadi pada hari ini kami dari PGRI Kabupaten Buleleng hadir untuk berbagi cerita dalam menyampaikan peran khususnya PGRI dalam mewujudkan Singaraja sebagai kota pendidikan. Nah, tagline Singaraja sebagai kota pendidikan itu adalah sebuah sejarah bagi kita khususnya di Singaraja. Karena apa? Karena memang dalam di kota yang kecil ini, namun leveling pendidikan dari tingkat dasar kemudian sampai perguruan tinggi, bahkan sekolah kedinasan juga ada. Nah, itu merupakan ruang-ruang atau peluang-peluang di mana Singaraja layak menyandang sebagai kota pendidikan. Memang ada beberapa hal yang menjadi fenomena di mana kurangnya literasi masyarakat kita karena kurangnya sudut-sudut baca, kemudian juga dialog-dialog publik yang berkaitan dengan pendidikan. Oleh karena itulah hari ini kami hadir untuk membawa satu visi baru dari PGRI, yaitu memberi ruang kepada teman-teman, kepada pemirsa, kepada seluruh warga berkaitan dengan ruang dialog yang berkaitan dengan pendidikan. Kebetulan PGRI punya sekretariat di Jalan Tekukur, Mbak. Itu sekretariat sudah cukup lama dan kami baru dilantik per 25 Januari kemarin, dan kami melihat ini sebagai sebuah ruang. Dan kemudian kami menghadiri Rakernas di Jakarta itu tanggal 11 sampai 13 Februari. Dan artinya baru bulan yang lalu, dan kami mendapatkan 10 mandatori untuk berperan aktif di kabupaten masing-masing. Nah, kami memiliki tugas yang pertama adalah berkaitan dengan penguatan literasi dan digitalisasi, termasuk juga dalam penguatan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Nah, fenomena di mana Buleleng atau Singaraja ini adalah sebagai kota pendidikan yang harus dipersiapkan dan bahkan tadi dikatakan sebagai on the track-nya. Nah, kita sebenarnya sudah melihat berbagai program yang simultan, baik dari pemerintah maupun dari stakeholder terkait. Nah, persoalannya hanya pada kebersamaan kolaboratif, dan disinilah peran organisasi PGRI untuk menyambung rasa itu. Demikian, Mbak. Ya, baik, ini menarik Pak Raste yang disampaikan oleh Pak Raste bahwa memang kita dalam tupoksi sarana prasarana itu sudah sangat memadai dari jenjang pendidikan
anak usia dini sampai sekolah yang levelingnya tinggi juga ada di Singaraja, bahkan sekolah kedinasan ada. Cuman tadi ada yang digarisbawahi oleh Pak Raste adalah ruangnya yang kurang, literasinya yang kurang, kemudian juga ada beberapa hal yang memang menjadi catatan untuk kita bisa mewujudkan kota pendidikan itu. Saya mau ke Pak Made. Pak Made, kalau dari kenyataan yang ada atau di real yang kita lihat begitu ya, memang banyak yang memang harus diperbaiki begitu, atau perlunya adanya kolaborasi. Sejauh ini yang Bapak lakukan begitu ya sebagai seorang tenaga pendidik juga, kolaborasi di bagian apanya Pak yang mungkin perlu ditingkatkan lagi untuk mencapai tadi yang disampaikan oleh Pak Raste, mandatori dari pusat untuk bisa mewujudkan atau memaksimalkan peran PGRI sendiri di kabupatennya masing-masing. Silakan Pak Made. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Kalau berbicara tentang bagaimana peran PGRI menggerakkan pendidikan di Buleleng berkaitan dengan bagaimana kota Singaraja sebagai kota pendidikan, kita respect dulu sedikit bagaimana kota Singaraja itu diarahkan menjadi kota pendidikan yang begitu luar biasa. Ini sangat bersyukur sekali kita sebagai guru-guru yang ada di Kabupaten Buleleng di bawah naungan PGRI. Sangat berbangga kita punya kota yang disebut tadi oleh sekretaris kami, kota kecil tapi gaungnya luar biasa itu sebagai kota pendidikan. Nah, PGRI sebagai organisasi terbesar guru skala nasional, dan kita juga di Buleleng ada namanya PGRI Buleleng, itu sudah barang tentu memiliki peran yang luar biasa untuk mendukung bagaimana Singaraja itu bisa dijadikan sebagai kota pendidikan. Nah, salah satu peran PGRI itu adalah bagaimana PGRI membantu kita punya anggota dari ujung barat sampai ujung timur, Bu. Kita anggota PGRI-nya banyak sekali. Yang pertama kita bisa lakukan di internal kita sebagai sebuah dukungan kepada PGRI mendukung Singaraja sebagai kota pendidikan adalah kita bagaimana membangun kompetisi guru kita secara keseluruhan. Yaitu dengan meningkatkan kompetisi para guru kita lewat kegiatan-kegiatan yang kita adakan di masing-masing satuan pendidikan, semua jenjang. Karena di PGRI itu lingkup anggotanya dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK. Itu jenjang keanggotaan kita. Kemudian kita ada juga dengan kolaborasi dengan antara pemangku kepentingan. Nah, dalam hal ini di Buleleng itu kan ada Dewan Pendidikan. Kita juga sudah bekerja dengan Dewan Pendidikan bagaimana mengarahkan atau mendukung pemerintah daerah menjadikan kota Singaraja suatu saat akan menjadi impian nyata menjadi kota pendidikan. Oke, baik. Impian nyata untuk menjadi kota pendidikan begitu ya. Dan tentunya upaya-upaya untuk menuju arah sana juga sudah semakin nyata juga kita saksikan bersama begitu. Saya mau kembali ke Pak Raste. Pak Raste, tadi Pak Raste mengatakan ada 10 mandatori ya Pak ya, yang diamanatkan untuk dilakukan atau digalakkan di kabupatennya masing-masing begitu. Dari 10 mandatori itu apa yang menjadi PR untuk di Kabupaten Buleleng Pak? Terima kasih. Sesungguhnya PR-nya lumayan banyak Bunda ya. Jadi kita memiliki potensi. Mungkin bisa lebih dekat ya. Jadi kita memiliki potensi sumber daya manusia yang luar biasa. Kemudian sampai level perguruan tinggi. Nah, kalau di level pusat itu keanggotaan PGRI juga dari teman-teman perguruan tinggi juga ngikut. Nah, kita PR pertama adalah mengajak stakeholder terkait khususnya dari perguruan tinggi untuk ikut bergabung menyatukan langkah di PGRI, memberikan sumbangsih. Nah, ini berkaitan dengan transformasi dan digitalisasi organisasi. Jadi transformasi itu adalah mandat yang pertama. Jadi kita melakukan transformasi ke dalam sebelum menginspirasi keluar. Jadi satu konsep dari PGRI di mandatori 1 adalah transfer internal, melakukan transformasi ke dalam, dan nanti secara otomatis akan terjadi inspirasi keluar. Nah, transformasi yang dimaksudkan ini adalah keterlibatan seluruh stakeholder terkait dari jenjang TK PAUD sampai ke perguruan tinggi. Saat ini PGRI baru sampai di SMA, SMK itu. Nah, kemudian PR lagi baik peningkatan profesionalisme, perlindungan dan kesejahteraan guru. Ini juga merupakan PR karena apa? Peningkatan profesionalisme guru itu sangat penting dalam hal membangun kekuatan profesionalisme di bidang pendidikan. Sehingga kami PGRI hadir di tahun ini dengan 2 program utama. Itu adalah webinar di tiap tanggal 25 untuk meningkatkan profesionalisme guru. Kemudian kami punya program podcast
Jadi setiap hari Sabtu kami mengajak anak-anak muda, termasuk siswa, guru dan sebagainya, untuk berlomba-lomba menjadi podcaster. Jadi belajar menjadi podcaster, kemudian kita berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder terkait, termasuk dari perguruan tinggi, kemudian dari Dewan Pendidikan, dari pemerintah, untuk nantinya ikut memberikan sumbangsih ide. Karena PGRI itu kan support sistemnya di profesionalitas sistem yang berkaitan dengan kita sebagai guru, dan dialog-dialog di pendidikan itu adalah dialog tentang ide. Bagaimana menjadikan Singaraja sebagai kota pendidikan tentu akan berawal dari dialog ide. Hal-hal apa yang harus dilakukan. Nah, itu tantangan terbesarnya kita ada di sumber daya, penguatan sumber daya manusia khususnya. Dan kemudian sarana prasarana juga tentu Mbak ya, karena kan kita di PGRI punya sekretariat yang saat ini kita akan gunakan sebagai ruang-ruang publik untuk berdialog seperti tadi yang sampaikan. Jadi kami akan berupaya bahwa setiap Sabtu akan ada podcast untuk melatih adik-adik kita. Kami sedang merekrut, saat ini sedang menyampaikan rekrutmen berkaitan dengan podcaster pelatihan. Tentu nanti dari pihak RRI juga akan kami undang sebagai bentuk partnership stakeholder terkait. Demikian Mbak. Baik, ditunggu untuk kerjasamanya tentunya ya. Ini menjadi hal-hal yang sangat menarik sekali begitu ya. Ada webinar kemudian menjadi podcaster. Pertanyaannya kini kenapa kemudian memilih untuk podcaster begitu Pak? Di banyak hal yang memang mungkin bisa dikembangkan terkait dengan digitalisasi ini Pak Rasda. Oke. Profesionalisme guru itu kan berawal dari thinking, ideal, kemudian akan memuncak kepada sebuah kemampuan komunikasi. Literasi satu diantaranya adalah public speaking. Nah, podcaster ini memberikan ruang adik-adik kita untuk berlatih, termasuk guru juga, sehingga dengan demikian mereka akan secara simultan terjadi peningkatan profesionalitas, sebagaimana yang dimandatori. Nah, itu mandatori kedua. Jadi kami harus membuat program apa sih yang cocok? Di saat ini kan media sosial sangat gencar, dan kemudian di situ perlu public speaking, di situ perlu latihan-latihan bagaimana mereka emansipasi, empatinya bertumbuh. Kami nyebutnya itu adalah ranah KSE, kompetensi sosial emosional. Nah, seseorang yang memiliki kompetensi sosial emosional, maka dia akan mampu memanajemen diri, kemudian mengelola diri mereka, kemudian mengelola sosial mereka, dan selanjutnya mereka akan berani mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi goalnya kayak gitu. Oke, baik. Ini menarik ya. Jadi arahnya memang sudah sangat jelas begitu, bagaimana di kepengurusan sekarang itu ada beberapa hal yang memang harus diwujudkan begitu ya Pak Rasti ya. Saya mau kembali ke Pak Made. Pak Made, tadi disinggung juga terkait dengan perlindungan untuk guru gitu kan. Seperti yang kita tahu di Indonesia, ini kan banyak sekali ya Pak ya, masalah-masalah yang melibatkan seorang guru yang kemudian terjadi miskomunikasi yang akhirnya membawa atau memaksa guru ini berurusan dengan meja hijau. Nah, ini kan sangat disayangkan begitu. Nah, untuk mengantisipasi hal ini untuk di Kabupaten Buleleng itu apa Pak yang memang menjadi headline untuk bisa sebagai salah satu upaya preventif lah agar guru-guru kita tidak terjebak dalam kasus-kasus demikian. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan bagaimana di daerah maupun di daerah tertentu ada kejadian mana guru mengalami kasus hukum. Nah, kita dari PGRI Kabupaten Buleleng sudah barang tentu yang pertama itu kita melakukan advokasi, Bu. Mengajak teman-teman bagaimana melakukan tupoksi sebagai seorang guru dengan baik di satuan pendidikannya masing-masing. Kemudian setiap ada rapat kita berjenjang dari ranting ke pengurus kecamatan, kabupaten maupun provinsi ataupun di tingkat nasional di pengurus besar itu selalu menekankan kepada teman-teman kita anggota PGRI di seluruh Indonesia dan khususnya kita di Kabupaten Buleleng agar benar-benar melakukan tupoksi dengan baik, mentaati regulasi yang ada, melaksanakan sistem pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan seperti itu kita berharap teman-teman PGRI itu tidak kena dampak hukum atau hal-hal yang tidak diinginkan, terutama di satuan pendidikan masing-masing. Bagaimana teman-teman kita agar ketika melakukan kegiatan sudah barang tentu selalu berkolaborasi dan berkomunikasi dengan seperti apa kita harus berperilaku sebagai seorang guru. Nah, dengan demikian kita berharap besar teman-teman kita anggota PGRI Kabupaten Buleleng itu
benar-benar tidak kena dampak hukum, terutama ke yang kriminal, Bu. Terlebih sekarang ini guru itu sedang disoroti sekali gitu masalahnya. Sedikit-sedikit guru salah, sedikit-sedikit guru salah. Nah, di sini dengan peran PGRI yang begitu luar biasa, kita berjenjang sudah melakukan usulan-usulan maupun kegiatan-kegiatan yang mengarah itu. Kita berharap besar guru itu terlindungi dengan baik agar teman-teman kami itu bekerja dengan aman dan nyaman melaksanakan tupoksinya. Kami menuntut kepada pemerintah agar undang-undang perlindungan guru itu segera dilahirkan. Dengan adanya undang-undang perlindungan guru itu, kami berharap besar guru itu nyaman melaksanakan tugas tupoksinya. Karena apa? Guru itu bukan hanya mendidik. Teman-teman kami selaku guru itu juga mengajar, kemudian melakukan evaluasi, memberikan pendidikan karakter. Nah, ketika itu kita berharap besar hal itu, dan apabila undang-undang perlindungan guru itu segera tidak ditumbuhkan atau dilahirkan. Nah, seperti sekarang dah kejadiannya, ada dilema di antara kami. Kalau kami mengajar dengan tegas, menegakkan tata tertib dan aturan yang ada, kena dampak hukumnya. Di samping itu juga PGRI itu lewat pengurus besar itu sudah melaksanakan melakukan MOU dengan Kapolri bahwa tidak semua tindakan guru yang dilakukan oleh guru yang sifatnya membina, mendidik dan melatih itu tidak kategori yang salah atau berdampak hukum. Nah, ketika anggota kami PGRI itu ada kegiatan yang mengarah dinilai seperti salah gitu, tidak serta-merta bisa dilaporkan ke kepolisian. Itu artinya kita sudah ada MOU bagaimana seorang guru itu ditangani dengan hal yang baik sesuai dengan MOU sudah kita lakukan dengan kepolisian itu. Iya, baik. Artinya memang kerentanan guru bersinggungan dengan proses hukum ini harus menjadi perhatian bersama begitu ya Pak ya, karena memang kan yang dididik ini adalah manusia, tentunya pasti mempunyai hal-hal yang tidak sejalan begitu ya, agar apa yang diartikan ini tidak miskomunikasi antara orang tua dengan guru dan juga murid. Saya mau kembali ke Pak Raste. Pak Raste, kalau melihat fakta yang seperti saat ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Made juga, kalau Bapak melihat sendiri guru-guru yang sekarang bertugas begitu mendidik itu, apakah memang dapat dijamin implementasinya itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh PGRI? Oke, sesungguhnya tugas guru itu memiliki peran yang sangat penting di dalam pendidikan. Kayaknya semua orang tahu. Dan suatu bangsa maju mundurnya peradaban suatu bangsa bergantung kepada sistem pendidikannya. Dan di dalamnya adalah akrebat gurunya. Nah, kalau misalkan guru-guru merasa nyaman dan aman dalam melakukan tupoksi mereka, maka pendidikan akan berjalan dengan simultan dan bahkan dengan rasa menyenangkan. Nah, oleh karena itulah PGRI melihat fenomena yang terjadi belakangan ini, maka dalam konsepsi mandatori kedua dan ke-9 kami diberikan mandatori pertama untuk yang melakukan perlindungan kepada teman-teman. Nah, tentu kami tidak memiliki profesionalisme di bidang hukum. Oleh karena itulah dibentuk suatu badan tersendiri yang kebetulan ketuanya adalah Pak Made Jimat, itu berkaitan dengan badan advokasi, dan ini badan bekerja sama dengan stakeholder terkait khususnya di bagian hukum. Dengan demikian guru merasa nyaman di dalam melakukan profesionalisme mereka. Dengan rasa nyaman, rasa aman, maka apa yang terjadi pembelajaran akan berlangsung dengan dengan menyenangkan, dengan ekosistem menyenangkan, kemudian rasa kebatinan guru yang berpihak kepada murid, maka dengan demikian akan terjadi satu sistem pendidikan yang sekarang disebut sebagai pendidikan deep learning oleh menteri kami, yaitu yang pertama adalah berbasis mindfulness, berkesadaran, karena gurunya berkesadaran memiliki tugas fungsional, kemudian murid juga berkesadaran bahwa dia murid gitu. Kemudian pembelajarannya bermakna, meaningful, kemudian juga akan terjadi pembelajaran yang menyenangkan, joyful. Nah, dengan demikian sistem pendidikan yang holistik ini akan menjadi bagian untuk membangun masa depan bangsa lebih baik ke depannya. Oke, baik. Dari konsepnya sudah sangat kaya begitu ya Pak Raste ya. Kalau untuk di Kabupaten Buleleng Pak, menerapkan itu
Oke. Optimisnya bagaimana optimistiknya Pak? Kita sangat optimis ya, karena satu, tidak hanya PGRI sebagai organisasi besar gitu kan, kita mulai membangun komunitas namanya komunitas belajar, kemudian juga sentral kita pada pendidikan anak gitu kan. Jadi di setiap jenjang kita juga memperhatikan bagaimana keterhubungan, utamanya adalah memberi rasa aman dan nyaman, sehingga kehadiran PGRI di Kabupaten Buleleng khususnya kita membangun badan-badan. Satu di antaranya adalah badan advokasi yang tadi, kemudian ada sekarang kita bangun juga badan keperempuanan gitu. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah Smart Learning Community Center, SLCC. Ya, ini yang menggarap webinar, menggarap pelatihan-pelatihan, kemudian menggarap podcast gitu kan. Dengan demikian semakin intens kami bertemu dengan anggota khususnya guru, maka semakin intens juga komunikasi terjalin. Semakin intens komunikasi terjalin, maka semakin mengalir pula ide-ide kreatif untuk pengembangan sumber daya manusia. Begitu dialog-dialog ide-ide ini mengalir, sebagaimana yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro, kita melakukannya secara konsisten, secara kontinu, dan jangan lupa dengan sejarah, jadi secara konvergen. Jadi dengan demikian apa akan terjadi? Akan terjadi penyatuan visi bersama, baik dari jenjang TK sampai ke perguruan tinggi, bahwa kita membangun manusia. Itu ya, karena kita membangun manusia, maka bahasanya adalah bahasa manusia. Ya, bahasa manusia itu apa sih? Bahasa hati. Bahasa hati itu apa? Love dan cinta kasih. Nah, dengan demikian akan terwujud koneksitas cinta kasih antara guru, murid, dan sesama warga sekolah. Demikian, Mbak. Baik. Pembahasan kita sangat menarik pendengar, dan tentunya tadi juga sudah disampaikan beberapa hal yang memang menjadi prioritas dari PGRI di kepengurusan yang sekarang. Kami juga akan mengajak Anda untuk ikut bergabung di 24644, di WhatsApp di 081 1399 9790, dan juga di komentar live YouTube RRI Singaraja. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali. Kanal informasi dan inspirasi bersatu. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi Ramadan RRI Berkah untuk Negeri. Kita juga masih bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, pendengar, yaitu Bapak Imade Raste SPD MPDH selaku Sekretaris PGRI Kabupaten Buleleng masa bakti 2025 hingga 2030, dan Bapak Imade Jimat SPD MPD selaku Ketua Bidang Penegakan Kode Etik Advokasi, Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi. Dan pendengar, kami akan mengajak Anda dan juga kita buka untuk 24644. Menurut Anda bagaimana pendengar terkait dengan peran dari PGRI ini dalam mewujudkan Buleleng sebagai kota pendidikan? Tadi juga sudah dibahas berbagai hal begitu ya, dari beberapa mandatori yang kemudian menjadi prioritas dari PGRI sendiri dalam membangun PGRI yang lebih baik ke depannya di masa bakti yang sekarang. Kita undang ada yang bergabung, Nike Pak, di via telepon dulu. Kita sapa, selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi Pro 1 RRI Singaraja, Mbak Rizka. Baik, selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana, silakan apa yang ingin disampaikan Bapak? Benar sekali ya. Nggih. Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak Ade Raste, Ade Jimat. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Di Buleleng ya. Iya. Terima kasih Bapak telah hadir di Singaraja dalam acara dialog ini, telah menyampaikan sesuai dengan topik tadi, yaitu peran PGRI untuk mewujudkan kota pendidikan, di mana sudah tadi banyak disampaikan terkait dengan program-programnya, yaitu program profesionalisme guru. Kami melihat pendidikan Buleleng sudah sangat luar biasa ya, sudah bagus sekali, sudah banyak mencapai prestasi-prestasi guru, murid, itu sudah luar biasa sampai tingkat nasional. Tentunya ini terus dapat dipertahankan sesuai dengan acara ini. Terus PGRI terus meningkatkan profesionalismenya sehingga pendidikan di Buleleng dapat terwujud. Tanpa pendidikan yang baik, kami tidak mungkin daerah itu akan maju atau bangsa ini akan maju. Tentunya peran guru sangat diperlukan di Buleleng ini dan di Indonesia ini. Di sini kami ada pertanyaan pada Bapak. Sejauh mana kriteria untuk menjadi kota pendidikan? Di mana di Buleleng ini sudah didengungkan bahwa Buleleng sebagai kota pendidikan. Mohon penjelasannya dan sejauh mana keberhasilannya. Mohon penjelasannya. Baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga. Menyampaikannya. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga sudah ikut bergabung. Dicatat dulu ya Pak, nanti kita akan tanggapi bersama-sama. Dan di via 24644 kembali kami buka lagi untuk 2 orang penelpon ya. Dan juga Anda bisa ikut bergabung nanti di via WhatsApp kita juga bisa di 081 1399 9790. Dan jangan lupa juga Anda bisa menyematkan komentar Anda di RRI Singaraja Official. Mendengar, kami buka kembali di 24644 ya untuk 2 orang penelpon lagi. Menurut Anda bagaimana nih pendengar sebagai masyarakat Buleleng, sebagai masyarakat di Kota Singaraja begitu melihat perkembangan yang ada untuk mewujudkan Kota Singaraja ini benar-benar menjadi kotanya pendidikan begitu. Apa saja yang mungkin menjadi perhatian Anda di sekitar lingkungan Anda begitu. Nanti bisa
ditanggapi juga oleh narasumber kita dari PGRI yang sudah hadir juga via telepon. Kami nantikan untuk atensi Anda di WhatsApp juga untuk Anda yang akan bergabung kembali. Silakan untuk yang tadi juga sempat ingin bergabung tapi belum kita bisa sapa. Silakan, kami nantikan untuk atensi Anda. Menurut Anda bagaimana mendengar terkait dengan upaya yang dilakukan begitu untuk mewujudkan Buleleng sebagai kota pendidikan. Kita juga masih bersama dengan kedua narasumber dari Sekretaris PGRI Kabupaten Buleleng masa bakti 2025 hingga 2030, Bapak Made Raste SPD MPDH, dan juga Ketua Bidang Penegakan Kode Etik, Advokasi, Bantuan Hukum, dan Perlindungan Profesi, Bapak Imade Jimat SPD MPD. Baik, selagi kita menunggu pendengar yang lain bergabung, Bapak, kita bisa tanggapi dulu dari Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Sraga, dari Pak Raste nanti bisa ditambahkan oleh Pak Made Jimat. Silakan Pak Raste. Ya, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana Bakti Sraga. Kayaknya nama ini familiar buat saya. Ya, di RRI. Hai balik kengken, luar biasa. Pak Man, apa yang tadi Pak Man pesankan ya, kalau melihat bahwa memang pendidikan itu adalah penentu kemajuan sebuah bangsa, khususnya kita di Buleleng juga penentu kemajuan Buleleng kan itu ya. Nah, kemudian Pak Man menanyakan sejauh mana kriteria Singaraja menjadi kota pendidikan dan sejauh mana keberhasilannya. Nah, tentu ini diperlukan riset, Mbak. Jadi riset secara mendalam itu kan, karena berkaitan dengan sejauh mana keberhasilan itu. Tapi kalau melihat kriteria Singaraja menjadi kota pendidikan, yang pertama itu semua jenjang pendidikan itu ada. Itu ya, dari jenjang TK PAUD sampai perguruan tinggi. Itu kriteria pertama, bahwa ada jenjang pendidikan yang holistik bahkan sampai ke sekolah kedinasan. Itu yang kriteria pertama. Kemudian kriteria berikutnya adalah terbangunnya literasi numerasi anak-anak khususnya di Kabupaten Buleleng. Nah, khusus di Kota Singaraja ini juga menjadi kriteria utama. Bagaimana literasi terbangun tercirikan dengan adanya ruang-ruang publik yang berkaitan dengan penguatan literasi itu. Satu diantaranya misalkan fasilitas perpustakaan. Jujur ini masih sangat kurang kalau kita di Buleleng. Kemudian ruang-ruang baca juga masih sangat kurang. Itu. Nah, oleh karena itu akan menjadi bagian tersendiri kerjasama PGRI sebagai support system itu bersama dengan pemerintah. Dan untuk pemerintah juga sedang mendengungkan bagaimana menguatkan kota Singaraja ini sebagai kota pendidikan. Terbukti misalkan ada dari pariwisata itu kan ada city tournya. Nah, ini kan akan menjadi bagian-bagian tersendiri untuk membangun itu. Itu Mbak yang dapat kami sampaikan, karena secara mengkhusus kalau kita melihat sejauh mana keberhasilan, kita harus mengadakan riset bareng itu kan. Kemudian apa saja yang menjadi kriteria, jadi saya ulangi ya, kriteria utamanya tentu adanya ketersediaan sumber daya manusia, dan kita punya itu dari level TK sampai perguruan tinggi. Kemudian ketersediaan sarana prasarana pendidikan kita juga ada walaupun masih terbatas di ruang-ruang publik itu. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Raste atas tanggapannya. Kita mau ke Pak Made Jimat. Silakan Pak Made bisa memberikan tanggapan. Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana. Izinkan sebelum saya jawab, saya kasih pantun ya, Pak Nyoman ya. Baik. Hujan turun membasahi ladang. Cakep. Tumbuh subur padi di petani. Cakep. PGRI maju melangkah panjang, membimbing generasi penuh dedikasi. Luar biasa. Terima kasih Pak Jimat. Luar biasa pantunnya. Silakan Pak. Ya Pak Nyoman, kalau bicara kita tentang sejauh mana kriteria sebagai kota pendidikan, Singaraja kayaknya sudah sangat layak sekali Pak Nyoman. Sebagai ikonnya kota Singaraja di Bali. Sebagai kota pendidikan. Nah, di tahun 2024 itu Badan Riset Daerah dan Inovasi Daerah itu sudah melakukan kerjasama dengan Undiksa Pak Nyoman. Bagaimana menata kota Singaraja ini biar benar-benar layak dan segera mimpi itu diwujudkan. Nah, dari riset itu yang dilakukan oleh Badan Riset Daerah bersama Undiksa itu sudah nyata sekali, semakin kelihatan bagaimana menjadikan Singaraja sebagai kota pendidikan. Nah, kriterianya seperti yang disampaikan tadi oleh sekretaris kami PGRI Kabupaten Buleleng itu sudah
benar sekali bahwa di samping itu, samping fasilitas yang harus terpenuhi dari semua jenjang dan sebagainya, kemudian sudut-sudut baca, mungkin sudut-sudut baca yang akan perlu ditumbuh kembangkan oleh pemerintah daerah. Di sini kan banyak tempat-tempat seperti Taman Kota, Taman Bung Karno, mungkin itu bisa dilengkapi dengan perpustakaan mini, sebagaimana kami Pak Made ya di Satuan Pendidikan ada sudut-sudut baca. Di Singaraja juga sebagai kota pendidikan, sudut-sudut baca itu harus bertumbuh berkembang. Dari situlah nanti masyarakat digiring secara perlahan bagaimana membangun budaya literasi di tingkat masyarakat. Nah, kalau budaya literasi itu ditumbuh kembangkan hanya sebatas di satuan pendidikan, itu akan lama sekali bisa diwujudkan. Nanti kalau masyarakat sudah tergugah hatinya, keinginan untuk membaca juga tumbuh kembang, ketika melancong di Taman Kota, di Taman Bung Karno, dilihat buku, kemudian ngajak anak-anaknya hari Sabtu atau malam Minggu di situ lesehan, kemudian ambil buku, ada buku, ketersediaan buku banyak, itu semakin memperjelas nanti arah bagaimana kebijakan Pemda kita ini menjadikan Singaraja itu sebagai kota pendidikan. Termasuk juga ketersediaan fasilitas di semua jenjang. Itu harus memang benar-benar terukur dan ada. Kalau berdasarkan riset yang dilakukan oleh Diksa bersama Badan Badan Inovasi Daerah itu, sampai semua sarana sekecil-kecilnya udah dirinci, Bu, sebagai satu syarat bagaimana menjadikan Singaraja itu sebagai kota pendidikan yang kita cintai. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Made untuk tanggapannya. Kita sapa kembali pendengar lainnya. Niko, sudah ada yang bergabung juga via WhatsApp. Kita coba hubungi karena tadi beliau sudah menghubungi Pro 1, tapi memang belum bisa kita jawab begitu ya. Pendengar, terima kasih untuk atensi Anda juga, ini luar biasa sekali untuk semangatnya beratensi ya. Silakan untuk yang tadi menghubungi melalui WhatsApp, kita nantikan untuk atensinya kembali begitu ya di 24644, dan juga di via WhatsApp bisa kembali bergabung. Di 24644 sudah ada yang bergabung juga. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Gus ya. Pak Gus, silakan Pak Gus. Pak Sutaye ya. Iya, Pak Sutaye. Oke, Pak Sutaye di Tejakula ya. Silakan Pak Sutaye. Ya, saya ikut sedikit sharingnya. Jadi kalau kita melihat pendidikan di Buleleng atau secara umum di seluruh Indonesia, sebenarnya pendidikan kita secara kuantitatif itu sudah sangat bagus, maju. Nah, sebagian besar sudah bisa ya untuk melanjutkan sekolah. Tapi dari segi kualitas, ini secara jujur ya, kita juga sebagai artinya mantan pendidik juga secara jujur menilai masih dinilai itu mundur itu. Karena kalau kita berbicara masalah pendidikan, kita ada lepas daripada kualitas mutu. Jadi mutu kita itu kalah ini kalau ini dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Apalagi kita akan menuju kepada jadi generasi emas tuh ya. Nah, mungkin yang fokus mungkin sekarang dalam rangka untuk meningkatkan kualitas mutu daripada lulusan kita, anak-anak kita ini, ada beberapa hal yang mungkin kalau kita simak di dalam kurikulum Merdeka Belajar itu ada yang disebut dengan ya, jadi untuk supaya kita punya kemantapan dalam meningkatkan kualitas kita, setidaknya nanti kelulusan daripada anak-anak kita baik dari semua jenjang itu memiliki kompetensi ya. Ada beberapa kompetensi yang memang diharapkan itu supaya bisa artinya dimiliki oleh ya seorang siswa ataupun ya semua orang. Itu yang pertama itu adalah ya yang itu kreativitas, kita kolaborasi, ya komunikasi, juga mandiri dalam arti belajar sepanjang hayat ya. Nah, ini yang perlu ditunjukkan. Tanpa yang memiliki kompetensi itu, saya kira mungkin sulit begitu bunyi daripada ya visi misi daripada program pendidikan, dan juga harus didukung oleh ya visi misi program pendidikan kita yang disebut dengan mewujudkan itu profil belajar Pancasila dengan ciri-cirinya. Ini pertama berkualitas gitu ya, baik, mulia itu dan lain sebagainya sampai mandiri ya. Nah itulah yang sebenarnya perlu menjadi fokus pembicaraan kalau kita berbicara untuk menekan mutu. Tapi kalau berbicara pada hal yang biasa-biasa yang sudah itu, nah
saya kira tetap itu ya pendidikan kita itu Baik. yang stagnan, yang berjalan di tempat nanti. Mohon maaf bila apa dilakukan kurang berkenan. Rahayu. Terima kasih Pak Sutaya di Tejakula. Bisa langsung ditanggapi Pak Raste, silakan. Oke. Terima kasih Pak Sutaya, luar biasa Pak, bahwa apa yang disampaikan Pak Sutaya berkaitan dengan pemahamannya terkait dengan profil pelajar Pancasila kayaknya di kurikulum Merdeka yang sekarang oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sudah menjadi transformasi baru ya dengan beberapa kebiasaan baik yang untuk anak Indonesia, termasuk juga 8 hal yang harus perlu dikembangkan. Nah, kemudian kita ngelihat apa yang disarankan oleh Pak Sutaya, saya sangat setuju bahwa ciri khas sebuah pendidikan itu bukan hanya kuantiti tetapi kualitas. Nah, untuk meningkatkan kualitas dan menjadikan kota Singaraja ini khususnya sebagai kota pendidikan itu seperti apa tadi Pak Nyoman Sudarsana katakan, syarat utama sesungguhnya kita memiliki basically yang sangat luar biasa Mbak, yaitu syarat histori. Kan Singaraja ini kota tertua ya, 421 tahun saat ini kita kan, dan itu selama ini ada dialog-dialog. Nah, PGRI kan menghadirkan dialog-dialog keberadaan kita, ketuaan kita, ketuaan kita sebagai bentuk ciri bahwa kita memiliki peradaban yang sudah tua. Nah, peradaban itu tampak dari berbagai istilah. Kita punya pabean gitu ya. Kita juga punya tempat-tempat yang notabene-nya menjadi sejarah. Bahkan sangat membanggakan bagi Singaraja, gubernur pertama Sunda kecil gitu kan, Bali, NTB, NTT di Singaraja loh ya kan. Nah, itu berarti apa? Itu menjadi ruang bahwa Singaraja sudah memiliki pondasi leadership, kepemimpinan, pondasi pendidikannya. Cuma sekarang kita tinggal menguatkan antar stakeholder terkait. Untuk menguatkan dalam hal apa? Ya, membangun kualitas tadi. Utamanya adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Sutaya, saya sangat setuju. Yaitu kompetensi spiritualitas untuk menuju sebuah kemandirian. Gitu. Ya, terima kasih Pak Rasta atas tanggapannya. Pak Made, silakan bisa memberikan tambahan tanggapan Bapak. Baik, terima kasih Pak Sutaya Tejakula. Selamat pagi Pak, salam rahayu, salam bahagia. Nah, untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, khususnya kita di Buleleng itu kita bukan bermaksud sombong, tetapi di tahun 2021 sampai 2024 itu kita di Buleleng ada yang namanya program keunggulan dari Kemendikbudristek zaman itu, sekarang yang sudah dipecah menjadi sekian kementerian. Kita satu-satunya kabupaten di Bali itu yang paling banyak punya sekolah penggerak, Bu. Ya, juga sekolah pusat keunggulan terbanyak di Indonesia. Ya, SMA, SMK itu pusat keunggulan. Kalau kita dari TK, SD, SMP itu ada yang SMA itu ada yang namanya sekolah penggerak, Bu. Dan saya sebagai salah satu kepala sekolah penggerak, Bu. Sangat merasakan sekali benar yang disampaikan oleh Pak Sutaya bahwa kualitas pendidikan itu dimulai dari satuan pendidikan masing-masing. Dari satuan pendidikan masing-masing itu mulai dari mana? Mulai dari diri guru sendiri. Karena apa? Di kurikulum Merdeka mengajarkan yang namanya alur Merdeka mengajar itu yang mulai dari diri sendiri. Kalau ingin pendidikan itu maju, kita mulailah dari diri sendiri. Bangun kesadaran seperti disampaikan oleh Pak Made tadi. Terlebih di sekolah saya, kalau saya boleh bicara agak sedikit mengkritik ke kesatuan pendidikan. Kalau di sekolah saya tuh saya menerapkan yang namanya budaya berbasis kesadaran, Bu. Basis kesadaran mulai dari seorang kepala sekolah, mulai dari seorang guru, terus berimplementasi kepada siswa itu sendiri. Bahkan saya di sekolah itu menerapkan mengimplementasikan membangun budaya kesadaran itu dengan melaksanakan yoga asanas, dengan melaksanakan meditasi transcendental. Nah, dari situ membangun budaya hati yang kita kedepankan. Karena apa? Kita menjadi pendidik itu tak cukup memiliki kepintaran. Kita harus juga memiliki kecerdasan, kecerdasan emosi dan sebagainya itu. Nah, dari situlah kita dari yoga itu kita bangun olahraga, olah rasa, olah karsa, olah hati. Di situ kita bangun. Nah, untuk menjadikan pendidikan yang lebih berkualitas lagi, kita di Kabupaten Buleleng di samping ada program sekolah penggerak di Kota Singaraja, jantung kota itu ada 2 sekolah penggerak SMP 3 Singaraja, SMP 6 Singaraja. Nah, di angkatan pertama kita diberikan kesempatan oleh Kemendikbud itu ada 3 sekolah penggerak, di angkatan kedua ada, bahkan kita sekarang banyak 9 pos sekolah penggerak. Walaupun di era sekarang di kementerian sekarang sekolah penggerak itu
kayaknya akan berakhir, dalam artian digantikan dengan program unggulan sekolah yang lain Iya, gitu. baik. Pak Made, terima kasih atas tanggapannya. Tampaknya ini perjuangan kita belum usai ya Pak ya. Perjuangan guru-guru yang tergabung di PGRI ataupun guru-guru yang memang mengabdikan dirinya untuk membangun manusia ini masih harus berjalan lagi untuk mewujudkan kota Singaraja sebagai kota pendidikan. Dan tidak terasa juga Pak Rastu, waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum kita tutup, kita akan berikan kesempatan dari kedua narasumber untuk memberikan closing statement sebagai pernyataan penutup, apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin disuarakan oleh PGRI untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik demi membangun manusia yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk atensi Anda pendengar di 24644 serta juga untuk Anda yang sudah ikut bergabung, ikut juga menyampaikan aspirasi, juga kami ucapkan terima kasih. Kita dengarkan dulu closing statement, bisa diawali dari Pak Raste terlebih dahulu, silakan Bapak. Ya, terima kasih semuanya bahwa PGRI bisa hadir di saat ini untuk berbagi cerita. Pendidikan adalah fondasi untuk menjadikan Singaraja menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oleh karena itu, mari bergabung, berkolaborasi bersama-sama. Utamanya adalah para stakeholder terkait, para pemerhati kepentingan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Buleleng sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan kita, yaitu konvergen. Kita tidak boleh melupakan sejarah kota kita sebagai sejarah kota yang tua, 421 tahun umur kita. Kemudian secara kontinu dan secara konsisten untuk selalu berkolaborasi bersama-sama. Terima kasih. Baik, Pak Rastu, terima kasih atas closing statement-nya. Pak Made Jimat, silakan bisa memberikan closing statement. Ya, terima kasih pemirsa Pro 1 RRI Singaraja. Kami dari PGRI Kabupaten Buleleng hari ini berkesempatan bersama pemirsa di seluruh Kabupaten Buleleng ke pantai Bali bermain layang-layang, angin berembus riang gembira. PGRI Buleleng terus berkembang, mencerdaskan bangsa dengan berkarya. Luar biasa. Nah, harapan kami dari PGRI Kabupaten Buleleng adalah bagaimana dengan adanya Bapak Bupati baru dengan Bapak Wakil Bupati baru segera lahir perda, Bapak Ibu. Iya. Karena dengan adanya perda itu mengindikasikan bagaimana kuatnya regulasi menjadikan Singaraja sebagai kota pendidikan yang kita dambakan selama ini. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Salam rahayu, salam bahagia. Pak Made, terima kasih ya atas closing statement, luar biasa sekali harapan-harapan yang disampaikan. Tentunya dengan adanya dukungan yang mumpuni dari pemerintah, kemudian kolaborasi yang nyata, kota pendidikan bukan hanya mimpi lagi. Kita siap menyambut kota pendidikan, tentunya dari andil semua stakeholder yang ada, andil dari semua masyarakat yang ada. Saya Rizka Desiandra, pendengar, terima kasih atas atensi Anda dan jangan lewatkan acara menarik lainnya hanya di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi.